Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 22 Maret 2024, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tinggalkan penyelewengan dan kebejatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada umumnya ada dua macam tipe orang di sekeliling kehidupan kita. Tipe pertama adalah orang yang rendah hati, mau mendengarkan pendapat orang lain, mau menerima kritikan yang membangun, tidak menganggap diri paling benar dan paling pintar dalam hidup ini. Sedangkan tipe kedua adalah orang yang bebal, yang tidak mau mendengar kritikan dan pendapat orang lain, yang menganggap diri paling benar, paling besar dan paling pintar, bahkan selalu menyalahkan orang lain. Karena itu sangat penting dengan siapa kita bergaul dan berteman dalam hidup ini. Bukan berarti kita menjadi seorang yang eksklusif dan tertutup kepada orang lain. Tetapi kita perlu selektif di dalam memilih sahabat, teman di dalam hidup ini. Sebab masa depan kita banyak ditentukan di mana dan kepada siapa kita bergaul. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Mazmur pasal 14 ini, pemazmur dalam hal ini Raja Daud menyebutkan bahwa umat manusia, tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah bangsa Israel, jatuh kepada penyelewengan akan hukum dan perintah Tuhan. Umat berpikir bahwa tidak ada Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan tidak ikut campur dalam perbuatan jahat mereka. Karena itu mereka merasa bebas melakukan segala kejahatan dan kebejatan serta penyelewengan yang melanggar hukum Tuhan, memperlakukan umat yang miskin dan yang lemah secara keji, tidak takut akan penghakiman Allah yang akan menimpa. Hal tersebutlah yang disuarakan pemazmur seperti dalam nats renungan ini. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk meninggalkan penyelewengan dan kebejatan. Perbuatan demikian adalah perbuatan yang menentang dan tidak mengindahkan hukum Tuhan yang menetapkan kita hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, hidup di dalam kasih. Marilah sebagai umat Allah, kita selalu hidup penuh kewaspadaan, supaya pola hidup orang bebal yang melanggar hukum Tuhan dan tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan tidak menjadi pola hidup kita. Sebaliknya, pola hidup kita adalah pola yang senantiasa diperbarui, pola hidup yang berjalan di dalam kehendak Tuhan dan melakukan apa yang difirmankannya. Pola hidup demikian adalah pola hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat bagi sesama, memperkenalkan Allah dan kebaikannya di dalam hidup ini. Tinggalkan penyelewengan dan kebejatan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 275 ayat 2.
O Yesus Tuhaki. Sai rodo setani manai ti rohaki dau sian ho ipe inganiau ai molo diau ikon manigurlau musunaung roh. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami di waktu suka dan duka hidup ini. Tuhan hadir di dalam setiap apa yang kami jalani, sehingga kami dapat menempuh dan melewatinya dengan tetap teguh dan beriman kepada Tuhan. Ya Tuhan, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami meninggalkan segala sikap yang menyeleweng akan hukum Tuhan, melakukan kebejatan, perlakuan yang tidak Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa, jika kami hidup di dalam penyelewengan dan kebejatan, ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, dengan hidup mengasihi sesama kami. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.